Halo, guys. Siapa di sini yang suka cerita horor, mitos, atau misteri? Nah, kali ini kita akan bahas tentang vampire. Tapi, bukan vampire ala film Hollywood, ya. Kita bakal kupas tuntas makhluk yang diklaim sebagai vampire nyata. Siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih, kamu dengar cerita tentang orang-orang yang katanya nggak bisa mati, minum darah buat bertahan hidup, atau punya kekuatan supernatural? Ternyata, cerita-cerita semacam ini bukan cuma dongeng loh. Dari Eropa sampai Amerika Selatan, ada banyak laporan tentang makhluk aneh yang disebut-sebut sebagai vampire. Ceritanya berawal dari Eropa Timur, guys, khususnya di wilayah Balkan. Di sana, legenda vampire adalah hal yang serius. Salah satu kisah paling terkenal adalah Vlad the Impaler. Dia ini dianggap inspirasi dari tokoh Dracula. Tapi, beneran nggak sih, Vlad adalah vampire? Menurut catatan sejarah, Vlad emang terkenal sadis. Dia sering menancapkan musuh-musuhnya di tiang kayu. Tapi soal minum darah? Nah, ini masih jadi misteri. Ada yang bilang itu cuma propaganda. Tapi, beberapa catatan kuno menyebutkan kalau dia punya ritual yang melibatkan darah. Eits, tunggu dulu. Bukan cuma di masa lalu, di zaman modern ini juga ada laporan tentang makhluk yang disebut vampire. Misalnya, kasus-kasus misterius di New Orleans, Amerika Serikat. Kota ini terkenal dengan cerita seram dan mitos-mitosnya, termasuk vampire. Tahun 1930-an, ada laporan tentang The Vampire of New Orleans, yang katanya suka menyerang korban di malam hari. Anehnya, luka-luka mereka menunjukkan tanda gigitan. Bahkan, beberapa warga bersumpah pernah melihat makhluk dengan mata merah menyala. Belum lagi komunitas The Vampire modern. Ya, ini beneran ada, guys. Mereka menyebut diri sebagai The Vampire hidup, dan mengaku membutuhkan darah untuk bertahan. Tapi tunggu, jangan bayangin mereka kayak di film. Mereka biasanya nggak bunuh orang, cuma minum darah donor. Tapi, apa mungkin vampire itu nyata? Atau semua ini cuma salah paham? Sains ternyata punya penjelasan menarik, loh. Ada kondisi medis yang bisa bikin orang terlihat seperti vampire. Contohnya, porfiria. Ini adalah gangguan genetik yang bikin kulit penderita sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Wajah mereka juga bisa terlihat pucat dan menyeramkan. Selain itu, ada juga hematodipsia, kondisi langka di mana seseorang merasa dorongan untuk minum darah. Nah, orang-orang dengan kondisi ini sering disalahartikan sebagai vampire. Tapi tunggu dulu, masih ada satu pertanyaan besar. Kalau vampire nggak nyata, kenapa cerita-cerita ini terus ada sampai sekarang? Apa mungkin ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa vampire sebenarnya ada, tapi mereka hidup tersembunyi di antara kita. Mereka disebut sebagai makhluk malam yang menghindari perhatian. Sementara itu, dalam budaya pop, vampire justru makin terkenal. Mulai dari novel, film, sampai serial TV, kisah mereka selalu menarik perhatian. Tapi apa ini cuma hiburan, atau cara untuk menyamarkan kebenaran? Jadi, gimana menurut kamu? Vampire, fakta, mitos, atau mungkin campuran keduanya? Cerita tentang makhluk penghisap darah ini memang bikin merinding sekaligus penasaran, ya? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video tentang misteri, mitos, dan hal-hal aneh lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.